Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali pagi hari ini merenungkan firman Tuhan bersama-sama sebelum kita berdoa. Nah, bukan kebetulan tetapi memang rencana Tuhan sehingga saya bisa membagikan tentang berdoa. Doa kita berbeda Bapak Ibu Saudara ya. Judulnya yang doa kita berbeda ya. Pada Matius 6 ayat 8 tertulis, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sekali lagi, firman Tuhan Matius 6 ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang pada zaman itu banyak sekali orang-orang yang taat beragama, orang-orang yang taat terhadap hukum Taurat. Mereka berdoa di pinggir jalan, lalu supaya dilihat orang, kemudian doanya itu berkomat kamit, mulutnya kelihatan bersungguh-sungguh begitu, sehingga di hadapan Tuhan, di hadapan Allah justru kelihatan munafik. Bapak Ibu Saudara, dikatakan kelihatan munafik gitu. Padahal tidak seperti itu harusnya. Nah, oleh karena itu Tuhan berfirman, jadi janganlah kamu seperti mereka, gitu. Jadi janganlah kamu seperti mereka, gitu. Berdoa kepada sesuatu yang tidak dikenal oleh mereka. Berdoa kepada sesuatu yang seakan-akan Tuhan itu tidak mengenal kita. Nah, dua hal itu menjadi sebuah acuan, Bapak Ibu Saudara, bahwa banyak pada waktu itu seakan-akan mengecilkan Tuhan, tidak memelihara, Tuhan tidak mengenal orang yang berdoa. Dan satu lagi, ternyata memang orang yang berdoa itu tidak mengenal Dia. Jadi dua-duanya sebenarnya tidak terhubung gitu ya. Oleh karena itu pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini, satu ayat ini kita pegang baik-baik Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah berdoa yang berbeda, karena firman Tuhan tadi mengatakan jadi jangan kita berdoa seperti mereka. Tuhan berpesan jangan kamu berdoa seperti mereka. Tentu kita harus melihat ayat sebelumnya, karena ayat sebelumnya itu memberitahukan kepada kita bahwa doa itu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi alasan orang berdoa itu bertele-tele. Memang kadangkala saya juga melihat nih orang mau baca puisi atau berdoa gitu ya, khotbah atau berdoa gitu ya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang bertele-tele, sesuatu yang tidak poin gitu ya, tidak pada tempatnya, disuruh berdoa malah kayak baca puisi, disuruh berdoa malah khotbah gitu ya. Jadi menurut saya terlalu bertele-tele, yang seperti tadi saya katakan di depan, bahwa kadangkala kita mengecilkan Bapa kita, Allah kita, seakan-akan Dia tidak memelihara kita, Dia tidak mengerti kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kita harus berdoa ya? Nah, poin 2, berdoa karena kita memang pengenalan akan Bapa. Kita kenal Bapa kita itu. Kita kenal Allah kita. Kita kenal Dia sebagai Bapa dalam hidup kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya mengikuti School of Healing, Bapak Ibu Saudara, dan salah satu halangan orang tidak dapat berdoa karena pengenalan akan Bapa. Tapi ketika orang itu mengenal Bapa, maka dia suka berdoa, suka berhadapan dengan Tuhan, suka. Dia ngerti betul kualitas doanya itu karena kepercayaan dia kepada Tuhan, kepercayaan dia kepada Bapa. Nah, oleh karena itu firman Tuhan wajar, Bapak ayat 7 juga mengatakan bahwa kamu berdoa bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah gitu. Dan ayat 8 mengatakan karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi berdoa karena pengenalan akan Bapa alasannya gitu. Kita berdoa karena kebutuhan akan Allah, kebutuhan akan Bapa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kebutuhan akan Sang Pencipta dalam hidup kita. Kebutuhan akan kita bertemu dengan Allah jauh lebih penting daripada point to point apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Itu Bapak Ibu Saudara, itu jauh lebih penting. Ya Bapak Ibu Saudara, malah beberapa orang Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tahu kerinduannya, yaitu banyak jiwa-jiwa datang kepadanya, banyak jiwa-jiwa itu mengenal Allahnya. Jadi kita berdoa bukan karena kita membutuhkan sesuatu, memerlukan sesuatu, itu perlu kita sampaikan kepada Bapa, kepada Allah kita, karena kita sebagai anaknya dan dia sebagai bapak kita, saudara-saudaraku, itu wajar. Tetapi jauh lebih dalam, kita juga meminta cara bagaimana orang-orang itu datang kepada Tuhan. Bagaimana jiwa-jiwa itu datang kepada dia. Kita tahu itu kerinduan hati Bapa. Kita tahu itu kerinduan hati Allah bahwa semua manusia yang berdosa di muka bumi ini datang kepada Allah kita, datang kepada Dia, datang kepada Sang Penyelamat kita, datang kepada sesembah kita, datang kepada Juru Selamat itu. Ini karena kita mengenal hatinya, ini karena kita mengenal Bapa, ini karena kita mengenal Allah. Ini karena kita sudah ditebus olehnya, sehingga kita berdoa bagi jiwa-jiwa itu, berdoa bagi banyak orang yang masih tinggal di dalam dosa. Bapa rindu mereka datang dan mengenal Bapa kita. Ya, oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Itu menjadi sebuah kerinduannya hati Bapak kita, Allah kita. Semua orang di muka bumi ini dipeliharanya. Semua orang yang di muka bumi ini disapotnya. Itu pengenalan akan Bapa kita. Yang ketiga, firman Tuhan di ayat itu mengatakan, Bapak Ibu Saudara, ayat 8 ini, sebelum kamu meminta kepadanya, Tuhan memberkati Anda, Tuhan mencukupkan, Tuhan pelihara maksudnya. Jangan khawatir, sebab Bapak yang di dunia pun mengerti kebutuhan anaknya yang baik, kebutuhan anaknya yang diperlukan, kebutuhan anaknya untuk kuliah, untuk sekolah, untuk rumah, untuk mobil. Semua itu Bapak mengerti bahwa Anda memerlukan, Anda butuhkan. Bapak Ibu Saudaraku, berdoa penting karena kita dikenal oleh Dia. Karena kita dikenal oleh Dia. Jadi kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Karena Dia mengenal kita. Karena Dia tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara, 2 poin 2 dan 3 sangat-sangat luar biasa.
ya sangat-sangat dahsyat. Eh, Awal bulan saya makan bersama-sama dengan teman, lalu saudara-saudaraku eh, ngobrol sharing tentang jiwa-jiwa, tentang banyak orang yang harus mengenal Tuhan. Nah, beberapa waktu kemudian, kira-kira 2 minggu, eh, saya di WA, eh, Pak Kris ada di mana? Saya menjawab, saya ada di kantor gereja, gitu. "Eh, Tunggu sebentar, Pak," gitu. Saya jawab WA itu, "Ya baik Pak, itu ada apa? Tunggu aja." Gitu. Rupanya sore itu sebelum saya pulang, dia kirim anak buahnya, dia berikan saya sekotak kardus. Begitu saya buka, rupanya itu laptop game gitu, laptop game. Dan kalau Anda melihat laptop yang saya pakai ini sudah penuh garis-garis. Ada 4 garis di laptop saya. Saya sedang menceritakan bahwa Tuhan tahu keperluan dan kebutuhan saya. Gitu. Tetapi karena saya juga mengenal Dia, mengenal Tuhan kita, saya mau pakai itu rasanya sayang. Jadi saya pakai aja untuk pelayanan. Ada satu komunitas yang um, kalau dia melayani membutuhkan, jadi selalu saya bawa ke situ, selalu saya bawa ke situ karena saya mengenal Bapak dan Bapak mengenal saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu kita berdoa bertele-tele, jangan seperti mereka. Kita berdoa karena mengenal Bapa, ya, yang pertama. Yang kedua, karena kita berdoa karena Bapa kenal kita. Jadi kita berdoa untuk jiwa-jiwa, kita berdoa untuk orang-orang yang supaya datang kepada Tuhan dan Tuhan pelihara. Kita sampaikan juga keperluan dan kebutuhan kita, tapi sesungguhnya di dalam hati kita ada pengenalan bahwa Dia memelihara hidup kita, Dia berbicara kepada kita, Dia mengasihi kita, Dia cukupkan apa yang kita butuhkan. Mari kita berdoa.